Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walal nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus wasyamarati wa basiri sabirin. Wa qala Allah ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayat. Yang saya hormati dan saya banggakan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya Mujahidin dan reng-rengannya, Bapak Ibu, para ustadz, ustazah, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya, atas izinnya pada kesempatan malam ini kita bertemu di rangkaian ibadah Qiyamul Ramadan. Dimulai dari sholat Isya berjamaah dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Sholawat dan salam mari senantiasa kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita selaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam 1 tahun terakhir kita mengalami satu kondisi yang kita namakan sebagai pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 membawa tatanan baru, tatanan lama yang sudah mapan terkoyak, kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah berjalan terkoyak. Lebih dari itu, sektor-sektor dan sendi-sendi kehidupan itu satu demi satu berguguran. Tidak hanya aspek sosial, budaya, kemasyarakatan, termasuk aspek ekonomi. Itu semua tentu tidak akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku umat beragama, apalagi umat Islam, tentu kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa ini semua terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bersikap bagaimana menyikapi kondisi pandemi yang melanda seluruh dunia ini, paling tidak sudah 14 bulan yang lalu. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, salah satu kutipan dari salah satu ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Tuhan atau Allah tidak akan membiarkan kita hidup begitu saja dengan keimanan dan ketakwaan kita tanpa diberikan ujian dan tantangan. Allah memberikan ujian kita dalam berbagai bentuk ujian, bisa dalam bentuk ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, dan bentuk-bentuk yang lain. Tapi ingatlah Bapak Ibu sekalian bahwa Allah akan memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang bersabar atas cobaan, atas ketakutan, atas kekurangan harta, dan lain-lain. Namun demikian, selaku umat beragama, apalagi umat Islam, kita juga diberikan satu solusi dan diberikan satu cara agar kita tidak henti-hentinya untuk selalu berusaha dan ikhtiar untuk keluar dari satu kondisi yang kita tidak inginkan dan kita tidak harapkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut berupaya untuk mengubahnya. Dalam konteks pandemi Covid-19, kita juga harus berusaha dan berikhtiar agar pandemi cepat berlalu, agar dampak-dampak buruk dari pandemi bisa kita minimalisir. Oleh karena itu, kita tahu dan kita sudah melaksanakan secara individu, kita berkewajiban untuk menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan teman-teman kita agar terhindar dari pandemi Covid-19 dengan cara kita tahu ada 3M, 4M, dan MM yang lain.
Setidaknya 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Itu cara kita secara individual. Secara kolektif, kita juga tahu berbagai istilah bahkan sudah diluncurkan dan disematkan oleh pemerintah kita. Dari mulai lockdown, yang terakhir adalah PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat mikro. Pembatasan-pembatasan itu dilakukan tiada lain agar rantai pandemi cepat terputus sehingga penyebaran akan semakin mengecil. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kalau tadi saya sampaikan bahwa secara individu dan komunal kita berusaha untuk melakukan memotong rantai COVID-19 sehingga dampaknya tidak semakin buruk. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana peran pemerintah di dalam konteks pandemi COVID-19? Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, COVID-19 menyebabkan setidaknya dua kelompok yang terdampak langsung dari pandemi ini. Pertama adalah aspek kesehatan. Banyak di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita yang harus mendahului kita karena pandemi COVID-19, karena terpapar COVID-19. Lebih dari itu, perekonomian kita juga merosot. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat di tahun 2020 terperosok di trimester ketiga melebihi minus 4%. Satu pertanda bahwa perekonomian juga terdampak sangat serius dengan pandemi COVID-19. Pertanyaannya, apa yang dilakukan pemerintah? Tentu pertama, pemerintah berupaya agar daya beli dan kemampuan ekonomi masyarakat secara umum bisa dipertahankan. Jangan sampai anjlok terlalu tajam. Kita tahu kawan-kawan kita yang pendapatannya didapatkan secara harian itu merupakan orang yang terdampak pertama kali secara ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memberikan jaring pengaman sosial, BST, BLT, bantuan sembako, dan lain-lain. Kemudian dari sisi kesehatan, pemerintah juga cukup banyak menggelontorkan dana untuk itu. Kita tahu terakhir di tahun 2021 ini, pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara mengalokasikan khusus untuk kesehatan lebih dari 176 triliun. Secara keseluruhan untuk penanganan COVID di Indonesia tahun 2021 mencapai 699 triliun, dan itu artinya 25% lebih dari APBN tahun 2021 dialokasikan untuk penanganan pandemi COVID-19. Yang lain, untuk jaring pengaman sosial tahun 2021 dialokasikan 157 triliun. Sementara untuk mendongkrak perekonomian melalui peningkatan daya beli, peningkatan kemampuan UMKM juga disokong oleh pemerintah, setidaknya ada 184 triliun. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang diterima oleh Kalimantan Barat terkait dengan uang yang saya sampaikan tadi 699 triliun? Kalbar sampai dengan hari kemarin sudah memperoleh di tahun 2021 ini 1,5 triliun dengan rincian untuk sektor kesehatan 17 miliar, UMKM 58 miliar, dan jaring pengaman sosial 777 miliar. Dari data dan angka yang kami sampaikan, saya ingin menggambarkan bahwa inilah peran pemerintah secara serius bagaimana menangani COVID supaya jangan terus bertambah, bagaimana dampak COVID yang berdampak langsung terhadap perekonomian semakin hari semakin menggeliat sehingga kita insya Allah kembali ke kondisi normal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam konteks ini tentu saya ingin mengatakan bahwa pertama, COVID-19 adalah tidak akan terjadi tanpa izin Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, selaku umat beragama, saya mengajak saya sendiri dan kita semua, mari kita bersabar untuk melaluinya. Tapi tidak terbatas pada sabar, tapi mari kita berupaya, berikhtiar agar kita bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Yang kedua, saya ingin katakan dan simpulkan bahwa pemerintah serius untuk menangani ini semua. Bahkan 25% lebih APBN kita dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Mudah-mudahan langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini direstui
dan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa sehingga Indonesia cepat kembali berkehidupan normal seperti sedia kala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.